Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sofi Umami dari salah satu mahasiswa Universitas Islam Malang, asal studi Fakultas Agama Islam, Prodi Agama Islam, Pendidikan Agama Islam. Tujuan wawancara di sini, saya diberikan tugas untuk kepada MUI atau Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama atau Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait bagaimana menentukan sebuah hukum baru. Baik, pertanyaan yang pertama, pertanyaan pertama, apakah selalu ditemukan permasalahan baru terkait hukum yang dihadapi oleh masyarakat? Iya, saya langsung jawab satu-satu ya. Ya, jadi permasalahan itu tentunya selalu ditemukan di dalam masyarakat. Jadi permasalahan ini terkait yang kaitannya dengan waqi'iyah, kemudian terkait dengan maudu'iyah maupun kononiyah maupun muamalah, itu tentunya sering bisa didapati seperti itu, karena namanya kebutuhan masyarakat kan sangat banyak, antara lain mungkin terkait masalah warisan gitu kan, terkait masalah pernikahan ataupun terkait masalah fikih gitu. Namun kalau berbicara masalah hal tentang itu tentunya ya yang kita ketahui dalam masuknya biasanya dalam muamalah ya. Selanjutnya, bagaimana proses kolektif masalah-masalah tersebut dari masyarakat? Prosesnya biasanya itu ada salah seorang yang istilahnya di dalam setiap masyarakat itu ada ulama-ulama itu ya, ada ulama-ulamanya. Jadi setiap kiai yang ada, saya sendiri kan sebagai ketua LBMNU Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi saya sendiri ketuanya, sehingga ketika kita mau adakan yang namanya bahsul masail kan kita kumpulkan masalah-masalah itu. Jadi dalam pengumpulan masalah secara kolektif itu ya istilahnya dari masalah-masalah satu-satu dulu itu ya, kemudian jadikan satu, dan setelah sudah ada nanti kita akan bahas satu persatu seperti itu. Jadi ditemukan apakah ini terkait dengan masalah waqi'iyah ataukah maudu'iyah maupun muamalah maupun kononiyah, itu nanti tinggal akan kita kaji di sana dan kita carikan dasar hukumnya, dan nanti ketika belum didapati maka akan kita gali sehingga muncullah yang namanya hukum baru seperti itu. Baik, selanjutnya sumber-sumber apa saja yang disiapkan dalam menentukan suatu hukum? Yang pertama tentunya tidak lepas dari Al-Quran ya. Al-Quran sebagai landasan hukum pertama dan paling utama di dalam Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah hadis atau sunnah Rasulullah SAW ya, seperti sabda Nabi ya, baik itu yang bersifat kauliyah ataupun ucapan, yang bersifat fi'liyah, pekerjaan, maupun yang bersifat hamiyah ya, atau Rasulullah ingin melakukan tetapi belum kecapean, ataupun yang bersifat takririyah atau penetapan Rasulullah SAW. Jadi baik itu secara istilahnya yang kedua itu menggunakan sistem dari berdasarkan hadis maksudnya ya, dan dari hadis, tetapi hadis itu juga dari semua hadis, bukan hanya dari salah satu hadis itu yang saya sebutkan tadi 4 itu, baik dari yang hadis kauliyah, hadis fi'liyah, hadis kononiyah, mau apa-apanya takririyah maupun yang hamiyah maksudnya seperti itu. Selanjutnya, metode apa saja yang digunakan dalam penggalian hukum? Seperti itu tadi ya, dengan menggunakan bahsul masail, membahas masalah-masalah. Jadi kita siapkan dulu masalahnya, setelah kita ketahui masalahnya, kita kaji sama-sama, diperjelas dulu apa itu titik masalahnya, setelah itu baru dicarikan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Tapi kebanyakan kan sudah dijelaskan secara perinci di dalam kitab-kitab ulama. Nah, misal dalam kitab-kitab yang ada itu seperti halnya kitab-kitab yang sudah muktabar. Kan ada kitab-kitab yang sudah muktabar berstandar seperti kitab Al-Talibin, kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in maupun sarah-sarahnya, kitab Muhadzab dan selanjutnya ya. Itu semuanya kita ambilkan referensi dari situ, sehingga nantinya penggalian hukum yang ada itu bisa tepat dan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa menjawab masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Jadi kan di samping itu tadi ada Al-Quran, hadis. Kalau dalam Islam, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah NU khususnya kami ya, itu kan ada yang namanya ijtihad. Jadi yang pertama itu Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga adalah
ijtihad ini ada dua. Yang pertama adalah ijma, yang kedua adalah qiyas. Jadi dalam ijtihad ini ada dua, ada ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas, ijma itu ada dua, ada ijma sukuti dan juga ada ijma qauli. Kemudian dalam qiyas ini ada kurang lebihnya ada 9 ya, 9 qiyas. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana proses penyampaian hasil penggalian hukum baru yang telah dimufakati? Nah, ini melalui media ya, melalui media baik itu media massa maupun media cetak maupun media yang lain. Intinya kalau kita yang pada dasarnya pertama kali itu sementara itu dibukukan oleh, kan ada namanya divisi dokumentasi ya, dokumentasi dan publikasi. Maka seksi dokumentasi dan publikasi itulah nanti yang akan mensosialisasikan dari hasil hukum yang telah digali seperti itu. Dan itu semua akan dipublikasi ketika sudah betul-betul diperbaiki dan referensinya jelas dan definisinya juga jelas seperti itu. Nanti langsung dipublikasi. Pertama kali itu dibuka baru nanti dipublikasi melalui media-media online seperti mungkin medianya NU ya, Facebook kah, atau melalui WA maupun yang lainnya. Intinya ya dari media online lah gitu. Juga ada yang media cetak seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Yai Nurholis atas waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.